يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Ada seorang bertanya, ada seorang ikhwan berguru kepada seorang guru yang dia pernah belajar kepada Syekh bin Baz. Kemudian orang itu tidak berjenggot. Kemudian apakah boleh? Sekarang saya mau tanya kepada antum, jenggot itu sunnah atau tidak? Sunnah. Maksudnya sunnah yang mana? Sunnah fitrah, sunnah yang wajib dilaksanakan. Jadi ada sunnah yang hukumnya sunnat, ada sunnah yang hukumnya wajib. Ini sunnah yang karena Nabi menyebutkan u'ful liha wa arkhul liha wa ahfu syawarib. Hendaklah kamu panjangkan jenggot kamu. Perintah bentuknya. Biarkan jenggot kamu, kamu rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, hendaklah kamu menyalih orang-orang majusi. Artinya nggak boleh kamu menyalih mengikuti orang majusi yang mereka mencukur jenggotnya. Ini perintah. Makanya para ulama sepakat semuanya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan juga Zahiri mengatakan bahwa memelihara jenggot hukumnya wajib, mencukurnya hukumnya haram. Jadi nggak jaminan orang belajar kepada Syekh Fulan, nggak ada jaminan. Yang penting bagaimana dia melaksanakan sunnah. Bahkan kalau dia benar jujur, Syekh bin Baz pernah berfatwa ketika ditanya tentang masalah jenggot, ya Syekh, atasan saya menyuruh saya untuk cukur jenggot, nggak boleh kamu taat. Tentu berkali-kali Syekh, ada tentara, ada polisi, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Begitu juga pernah ditanya, Syekh, bagaimana kalau seorang imam, yang imam ini cukur jenggot terus, boleh nggak kita berimam? Orang seperti ini musir ala maksiyah. Orang yang terus menerus berbuat maksiat dan dia tahu tentang tidak bolehnya, maka nggak boleh kita berimam kepada orang itu. Sampai seperti itu fatwa Syekh bin Baz. Kalau dia jujur, kalau dia muridnya Syekh bin Baz. Jadi kita nggak boleh belajar kepada orang-orang yang pelaku maksiat atau terus menerus berbuat maksiat, nggak boleh kita belajar. Kepada alul bid'ah nggak boleh kita belajar. Pelaku maksiat yang udah jelas-jelas, termasuk syiar agama Islam, jenggot, termasuk syiar daripada agama Islam. Syiar dari agama Islam ini. Makanya dulu di zaman dulu nggak ada yang namanya ahlul bid'ah cukur jenggot, nggak ada. Karena apa? Kalau dia cukur jenggot sudah ditinggalkan oleh umatnya. Karena syiar. Bagaimana dengan tadi disebutkan bahwa minta-minta tidak boleh. Bagaimana dengan pengemis yang minta-minta? Jangan diberikan. Mestinya ini urusan ulil amri. Karena nggak dibenarkan oleh syariat. Meminta-minta. Jangan jadi kebiasaan dia seperti itu. Dan juga belum tentu orang itu sholat. Tentu juga puasa. Dan kita akan memberikan kepada orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan. Dalam kondisi yang terpaksa kita berikan. Tapi kepada orang-orang yang sudah rutin tiap hari minta-minta nggak boleh. Apa saya yang dimaksud dengan maksiat? Ya maksiat, perbuatan dosa dan maksiat luas semuanya. Durhaka pada orang tua, syirik, masuk maksiat, bid'ah juga termasuk maksiat dan juga kemungkaran, riba dan yang lain masih banyak. Ya, ratusan atau ribuan tentang maksiat ini, dosa dan maksiat. Antum baca buku yang paling bagus, bukunya Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya, tentang maksiat. Ada wadawa dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Antum baca itu buku itu. Bagaimana kalau saya menulis dosa-dosa saya di buku? Bagaimana hukumnya? Buat apa ditulis di buku? Tobat. Kalau antum berbuat maksiat, tobat kepada Allah. Nanti dibaca oleh istrinya, oleh anaknya, oleh orang lain. Tutup dosa itu. Tutup. Makanya kita harus tutup perbuatan kebaikan kita, juga kita tutup perbuatan dosa dan maksiat kita. Jadi nggak ada maksiat itu dibanggakan, diceritakan pada orang, nggak boleh. Ini kan sekarang banyak begitu. Mantan-mantan disebutkan. Mantan ini nggak boleh sebutkan maksiatnya, tobat kepada Allah udah, jangan dimunculkan depan orang. Ini kebodohan. Akhirnya nanti orang lain apa? Ikut. Saya juga nanti mau seperti dia. Saya maksiat dulu, nanti tobat. Bisa ceramah seperti orang itu. Kan mengajak orang untuk maksiat. Ini kebodohan. Kebodohan. Ngajak penyanyi menjadi pembicara atau mantan pemusik, ya. Untuk apa? Untuk jadi MC. Awalnya MC, lama-lama jadi apa? Ustadz.
Ustadznya bodoh, ini juga sama bodoh. Jelas itu. Sekarang banyak gitu. Kenapa harus pakai yang seperti itu? Kenapa? Hatta dia mantan dari tokoh-tokoh yang sesat, firqah yang sesat, sama dengan kaum muslimin. Yang taubat kan bukan hanya dia. Ratusan orang yang taubat. Jangan ditampakkan kepada orang supaya orang tidak tertarik dengan maksiatnya. Tutup. Ajak dia kepada kebenaran. Dakwakan dia kepada kebenaran. Nasihati dia untuk tobat dan istiqomah dalam tobatnya. Apa kita yakin dia istiqomah? Belum tentu. Istiqomah dalam tobatnya. Banyak orang yang tadi tobat betul, nangis luar biasa sudah tobat. Cuma sekejap. Habis itu maksiat lagi. Contoh yang banyak. Orang menaikkan ibadah haji. Waktu di Arafah nangis, Masya Allah nangisnya. Pulang maksiat lagi. Iya nggak? Banyak yang seperti itu. Makanya kita orang-orang yang taubat sama seperti yang lain, disuruh dia untuk belajar agama yang benar, taubat yang ikhlas, jujur, istiqomah. Bukan kemudian dibanggakan, nggak boleh di depan umum. Bagaimana kita infak kepada lembaga atau yayasan pergerakan? Antum infak kepada pondok-pondok salaf banyak, janda-janda miskin, orang-orang miskin, anak-anak yatim, membantu sekolah mereka yang sekolah di pondok, banyak yang nggak mampu. Pondok-pondok salaf banyak yang perlu antum bantu. Disebutkan dalam ayat bahwa wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta mereka ada hak bagi yang sudah ketahui bagi orang yang minta dan juga yang tidak minta. Tapi kita lihat, tentunya yang minta ini orang-orang yang kita tahu tentang sholat. Sekarang ada orang yang jelas dia minta-minta nggak sholat, masa kita berikan? Orang yang nggak sholat ini orang pelaku dosa besar atau bukan? Orang yang nggak sholat pelaku dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Kafir. Orang yang nggak sholat dia pelaku dosa besar, lebih besar dosanya daripada minum khamr, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada mencuri. Kok dikasih uang? Nggak sholat. Mestinya dia diajak untuk sholat, diajak untuk ibadah kepada Allah. Kalau diberikan uang akan terus dia seperti itu. Dan pemerintah juga memberikan mestinya lapangan kerja buat mereka. Mestinya itu kewajiban pemerintah, ulil amri. Gimana kita mengadakan kajian di mal-mal dan juga di hotel-hotel untuk menarik orang mengaji? Apa nggak ada masjid lagi? Masjid udah nggak ada nih. Ajak masjid, sebaik-baik tempat di muka bumi apa? Kata Nabi, masjid. Ajak. Dengan di masjid ini malaikat akan datang kan. Malaikat kumpul, memberikan rahmat, turun menghormati. Kalau di mall yang ada apa? Setan. Pasar itu kan tempatnya apa? Pasar kata Nabi tempatnya apa? Setan. Jangan kamu yang pertama masuk ke dalam pasar kata Nabi. Tempatnya setan. Mestinya dia ajak di masjid. Sekarang kan orang ingin menarik orang untuk dakwah. Ajak mereka, undang mereka ke masjid. Sama semua. Dakwah dari zaman Nabi sampai sama. Jangan kita robah dakwah itu. Jangan dirobah. Nanti hasilnya ya seperti itu juga orangnya. Kalau kita ingin orang yang berkualitas, istiqomah dan semuanya, ajak dia di masjid. Ibadah di masjid. Bukan di rumah-rumah. Bukan di hotel. Semua orang sama dalam pandangan Allah. Ketika kita sholat, apa dibedakan? Sholat ini saf depan orang kaya, saf belakang orang miskin. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang ngaji itu nuntut ilmu, ibadah bukan? Ibadah. Kalau ibadah nggak bisa dibedakan, sama semua manusia. Paham? Sama. Kita justru perhatikan kaum masakin. Maka Nabi ketika SAW, orang-orang Quraisy minta, orang Quraisy, tokoh-tokohnya minta Nabi berdakwah, tapi nggak ada orang-orang miskin, kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal dan yang lainnya. Nggak mau mereka, nggak mau. Allah turunkan ayat menegur Nabi. Jangan kamu usir mereka. Wala tatrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati yuridun wajha. Jangan kamu usir mereka. Dilarang Nabi membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Nggak boleh. Semua sama. Yang paling mulia di sisi Allah yang mana? Inna akramakum indallahi atqakum.
tentang duduk dengan ahlul bid'ah, maksudnya kita nggak bergaul, menjadikan dia sebagai teman dekat nggak boleh. Menjadikan ahlul bid'ah sebagai teman dekat kita nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Akan berpengaruh. Sebab al-mar'u ala dini khalili, kata Nabi. Seorang itu tergantung dari apa? Agama temannya. Temannya punya pengaruh pada dia. Dan kita jangan merasa, oh saya sih kuat, saya kan udah ngaji. Jangan sok. Ini muridnya Ibnu Abbas, bisa jadi apa? Khawarij. Atau dia merasa saya ustadz, insya Allah saya duduk sama ahlul bidah nggak pengaruh. Dulu para Imam Tawus, Imam Ahlus Sunnah, ada ahlul bidah membacakan ayat. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi? Tegas. Kalau sekarang ini nggak punya sikap Ahlus Sunnah kepada ahlul bidah, nggak punya sikap. Harus punya sikap kepada ahlul bidah. Sebagaimana mereka juga punya sikap. Mereka nggak senang dengan pengajian kita, nggak senang dengan dakwah kita. Tapi kita disuruh untuk membenarkan perbuatan mereka, nggak bisa. Yang batil tetap batil selamanya batil. Yang bid'ah tetap bid'ah selamanya, nggak ada bid'ah hasanah dalam Islam. Harus punya sikap orang Islam itu. Ini ada pertanyaan, istri saya hamil, disuruh orang tua kalau umur 4 bulan pulang kampung, diadakan selamatan baca Quran, dimandikan dengan air, dengan yang sudah ditiup oleh orang-orang yang baca Quran tadi. Kemudian 7 bulan juga diselamatkan. Ini enggak ada, ini semua bid'ah. Ini semua perbuatan bid'ah dan enggak ada manfaat sama sekali buat anaknya. Enggak ada, bukan dari Nabi. Yang ada bagi dia ibadah kepada Allah, dia doa agar diberikan keselamatan tentang dirinya, anaknya. Kemudian juga dia nanti setelah melahirkan, yang ada akikah di hari ke-7 untuk anak laki, 2 ekor kambing untuk anak perempuan, 1 ekor kambing. Itu bagikan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kaum muslimin. Itu yang ada. Tapi seperti ini nggak ada. Selamatan 4 bulan, 7 bulan, nggak ada dalam Islam. Bagaimana supaya kita bisa qanaah? Artinya kita puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Rezeki yang Allah berikan. Antum perhatikan, apakah rezeki yang Allah berikan sama semuanya? Enggak sama. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki dari hambanya yang Allah kehendaki, ada juga yang disempitkan. Tentunya semua ada hikmah. Enggak mungkin semuanya luas rezekinya. Enggak mungkin juga semuanya sempit. Enggak mungkin. Saya bahas panjang lebar di buku Kiat-Kiat Islam Mengatasi Kemiskinan. Saya jelaskan itu. Rezeki Allah sudah bagi. Cuma kita wajib ikhtiar. Tapi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, diberikan keberkahan rezeki itu. Nabi berlindung dari kefakiran. Nabi berlindung kepada Allah dari kefakiran. Nabi nggak takut umatnya fakir. Tapi Nabi juga berlindung dari kefakiran. Kita tetap usaha. Dan mohon kepada Allah rezeki itu. Jangan kepada manusia. Nanti akan diberikan barokah rezeki itu. Sedikit barokah. Antum bisa banyak lihat orang kaya. Gajinya Masya Allah sebulan. Puluhan juta. Tapi nggak ada keberkahan. Tapi ada orang yang gajinya cuma 1 juta atau 3 juta. Barokah. Cukup buat istrinya, anaknya, orang tua cukup. Itu barokah. Makanya kita harus puas dengan rezeki yang Allah berikan. Maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Saya mengamati perkembangan dakwah salafiyah. Khususnya tempat saya. Sejak zaman dahulu, kalau saya amati, dulu para da'i salafi sangat semangat untuk memberantas syirik dan bid'ah. Namun sekarang sedikit di antara mereka yang melakukan itu. Yang disampaikan masalah-masalah yang pada umumnya disepakati oleh umat Islam. Bagaimana tentang ini? Ya kalau antum melihat da'i yang seperti itu, ya antum ingatkan dong. Kan pokoknya dakwah lah apa? Tauhid. Insya Allah besok saya akan jelaskan. Dakwah itu pokoknya adalah tauhid, dakwah itu, bukan yang lain. Harus tegakkan tauhid. Kalau sekarang ini kayaknya nggak jelas dakwah itu. Katanya dia salafi, tapi dakwahnya judul film. Ada nggak seperti itu? Ada. Lo antum ini mau dakwah, mau main film? Harus ada kejelasan. Antum mau dakwah, mau main film sinetron. Kadang-kadang sebelahnya juga mantan apa? Mantan artis. Antum ini mau dakwah. Ini dakwah ini ngajak orang kepada agama yang benar. Ngajak orang bagaimana orang ibadah kepada Allah. Mengajak orang ke sorga. Mengajak orang kepada akhirat. Tuntunan yang benar, bukan tontonan.
Dakwah itu tuntunan, bukan tontonan. Bukan nyari bagaimana orang supaya ikut. Enggak. Kita mengajak orang kepada kebenaran, orang mau ikut, silakan, gak ikut karena masalah dalam dakwah. Bukan banyaknya orang, bukan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau iman silakan iman, yang mau kufur silakan kufur. Dai itu seperti orang yang mengundang makan. Kalau orang kita undang, dia datang, dapat hidayah dia. Tapi kalau dia nggak datang, sudah dia seperti itu. Makanya antum perhatikan, dakwah ini harus tegas, jelas, manhaj jelas, tauhid, ajak tauhid. Dakwah yang tidak mengajak pada tauhid menyimpang dari manhajnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang insya Allah besok saya akan jelaskan tentang kaidahnya. Bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk istiqomah, tetapi keluarga tidak mendukung, nggak ada masalah. Kita tetap disuruh oleh Allah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Dalam kamu istiqomah kepada apa yang Allah perintahkan pada kamu, bersama orang-orang yang taubat bersama kamu, dan jangan melewati batas. Kita tetap berusaha bagaimana mengajak orang tua, mengajak keluarga untuk kembali kepada sunnah, kembali ketaatan kepada Allah. Kalau mereka nggak mendukung, tetap kita istiqomah. Karena kita ingin masuk surga. Jangan ikuti orang yang salah atau maksiat atau beda, jangan. Kita harus tetap istiqomah dan tegar di atas sunnah Nabi. Memang istiqomah itu berat, cobaannya juga berat. Setan berusaha bagaimana supaya kita istiqomah, tapi kita berusaha mengajak dengan cara yang baik. Makanya kalau kita lihat kepada keluarga itu, pertama kali kita ancam mereka. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya memberikan kabar gembira atau mengancam. Saya tanya kepada antum, Nabi disuruh Allah memberikan kabar gembira atau mengancam? Mengancam. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam keluarga kamu yang terdekat. Jadi dakwah itu pada akhirnya mengancam orang, menjelaskan kalau kamu taat dapat pahala, kamu taat, kalau kamu tidak taat kamu dapatkan azab di dunia, dikubur, dan nanti di akhirat. Diancam, kamu akan dapat siksa dari Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah mendapatkan ancaman yang berat di dunia dan juga nanti di akhirat. Makanya orang-orang yang nuntut ilmu itu pulang dari nuntut ilmu, mestinya dia mengancam kaumnya. Orang yang nuntut ilmu, ya, dia belajar di sini, di pondok atau di Timur Tengah, pulangnya mesti apa? Mengancam kaumnya tujuannya. Tujuannya itu, liyundziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah sebutkan dalam surah Taubah agar mereka yang tafaqquh fid din ini mengancam keluarga mereka bila mereka pulang ke kampung mereka, kepada keluarga mereka, agar mereka hati-hati. Sekarang nggak diancam, nggak dikasih peringatan, dibiarkan, nggak boleh. Terus kita harus peringatan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari apa? Dari api neraka. Ancam mereka dengan neraka supaya mereka takut dan berhati-hati. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sulit kita minta tolong kepada orang lain, boleh atau tidak? Boleh. Dalam hal-hal yang orang lain mampu, boleh. Yang nggak boleh kalau orang itu tidak mampu. Seperti tolong menolong, pinjam meminjam uang, boleh kita minta tolong pada dia, minta bantuan karena kita mengalami kesulitan dan sudah berusaha nggak mampu kita, boleh. Tapi dalam kondisi yang terpaksa dan darurat. Kalau minta-minta seperti yang tadi disebutkan untuk pribadi, kekayaan pribadi, yang nggak boleh. Bagaimana kita memberikan semangat lagi kepada diri kita dan keluarga kita dan juga kawan-kawan untuk mengaji kembali. Bahwa ada juga orang-orang yang kemudian dia futur, lemah semangatnya. Ya diingatkan. Kalau orang-orang udah lemah, futur, diingatkan. Kenapa harus futur? Kita harus semangat. Kita bandingkan begini, antum perhatikan. Tolong perhatikan. Orang yang berbuat maksiat, futur nggak dia? Terus maksiat. Orang yang bid'ah, futur nggak? Siang bid'ah, sore bid'ah, malam nyanyi terus dia. Iya nggak? Yang syirik, antum lihat dia ampel. Yang ruku dan sujud, minta-minta, apa berhenti? Terus.
Kenapa orang yang berbuat syirik, berbuat maksiat, berbuat bidah, bisa terus mereka nggak futur? Kenapa yang taat kepada Allah di atas sunnah kita futur? Kenapa kita futur? Mestinya kita mendapatkan ganjaran yang besar dengan taat kepada Allah. Nggak boleh kita putus asa dari rahmat Allah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah, jangan lemah. Jangan lemah kita. Terus kita meniti jalan yang hak ini, karena jalan yang kita tuju jalan menuju sorga. Jalan menuju sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan dunia. Ini yang kita kejar. Dunia ini sebentar, gak ada artinya. Kita hidup hanya berapa tahun aja. Maka terus berbuat ketaatan, jauhkan maksiat. Terus di atas manhaj yang hak, jauhkan yang bid'ah. Jagakan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Sudah masuk waktu Isya dan cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, itu yang bisa saya jawab. Insya Allah kita lanjutkan besok dengan buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mohon maaf kurang lebihnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah kepada kita di atas jalan yang hak, di atas Quran was sunnah ala fahmi salaf, di atas ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu nabiyana Muhammadin SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.